ya, yang harus kalian perhatikan. Terdengarkah suara saya dari sebelah barat? Sebelah barat? Mireng nggih? Alhamdulillah nggih. Mireng ingkang atau sebelah timur terdengar? Terdengar, pinter. Sebelah timur sana, barat sana nggih. Ler ya utara, selatan kidul nggih. Menika sepindah lare-lare nggih kita ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih ing enjang menika kita sedaya saged ya atau pinaringan ya lare-lare rezeki sehat walafiat nggih sehingga ing enjang menika saged mangkempal wonten ngajeng menika kagem pembiasaan menapa naminipun menapa Bulis Ramendo nggih kepanjangane anak apa anak-anak Rabu menulis Rabu mendongeng Rabu menika naminipun menapa dinten atau hari nggih menulis menawi basa Jawinipun menapa lari-lari menulis basa Jawinipun menapa nyerat dipun anu ayo nyerat nggih menulis bahasa Indonesia basa Jawinipun menapa banter banter ingkang kelas 16 ya mboten jawab menulis basa Jawinipun menulis basa Jawinipun nggih nggih pengumuman pentingipun sepindah menawi dinten Senin menika sekota Madiun disamakan pembiasaannya disamakan hanya nanti kalau ada program-program unggulan ya di sekolah masing-masing ini bisa dimasukkan nanti digabungkan di 5 hari tersebut ya sepindah dinten Senin ya tentang integritas ya tanggung jawab disiplin tertib termasuk pembiasaan atau kegiatan upacara bendera setiap hari Senin ya nanti dan lain saya Kapten Dewi siap menerbangkan pesawat tempur T-50 I Golden Eagle. Are you ready? Wah, keren sekali pesawat tempur tadi. Penampilannya gagah, suaranya menggelegar, pasti kalian juga yang terbaik. Tempatnya di Madiun terdapat pangkalan udara militer. Itu satu-satunya di Indonesia loh. Hebat tidak? Banyak pesawat tempur dan pesawat latih yang diterbangkan dari laut ini. Pangkalan udara Iswahyudi itu namanya. Tetapi tahukah teman-teman mengapa menggunakan nama Iswahyudi? Halo, perkenalkan nama saya Dewi dari kelas 3B. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Kartoharjo dan Bapak Ibu guru yang saya sayangi serta teman-temanku yang saya banggakan. Saya bangga loh menjadi anak Indonesia, mempunyai para pahlawan yang gagah berani dalam merebut kemerdekaan, tidak pernah gentar menghadapi musuh. Nah, kali ini dengan bangga saya akan menceritakan salah seorang pahlawan nasional dari Jawa Timur yang namanya diabadikan menjadi nama pangkalan udara militer di kotaku Madiun tercinta. Baiklah, saya akan mulai bercerita tentang kisah perjuangan Marsda Anumerta Iswahyudi. Iswahyudi lahir di Surabaya pada tanggal 15 Juli tahun 1918.
Iswahyudi kecil memulai pendidikannya di bangku sekolah dasar di HIS, yaitu Sekolah Dasar untuk Pribumi. Iswahyudi tergolong anak yang cerdas. Yuk kita dengarkan obrolan Iswahyudi dan ayahnya. Nak, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Gunakan kesempatan yang ada. Lihat, tidak semua anak seusiamu bisa bersekolah. Ingat pesan ayah ya. Begitulah ayah Iswahyudi selalu berpesan. Baik ayah, saya ingin menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Dengan sedikit senyum, Iswahyudi menjawab pesan ayahnya. Begitu lulus dari HIS, Iswahyudi melanjutkan sekolah menengah pertama di Bulog hingga lulus SMA yang waktu itu bernama AFS. Iswahyudi ingin terus belajar. Ia pun melanjutkan sekolah kedokteran. Semangat belajarnya tidak pernah surut. Namun di tengah masa belajarnya, Iswahyudi justru tertarik dengan dunia penerbangan. Sempat bimbang dan ragu. Setelah bertukar pikiran dengan ayahnya, maka Iswahyudi ikut dalam sekolah perwira militer di Kalijati pada tahun 1941 dan mendapatkan brevet militer claim atau lisensi pilot militer junior. Wah, hebat ya teman-teman. Masih muda tetapi sudah bisa menerbangkan pesawat. Pada tahun 1942, Iswahyudi menjadi lulusan terbaik dan dia dipindahkan ke Australia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, apakah Iswahyudi turut serta dalam perjuangan bangsa Indonesia? Tentu saja. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Iswahyudi turut membantu warga Surabaya untuk mempertahankan kota, mengamankan senjata, serta pesawat yang telah dibawa ke Tanjung Perak. Sebagai perwira AURI, Iswahyudi pernah diangkat menjadi komandan udara di Bukit Tinggi. Iswahyudi juga ikut dalam pengalihkan kantor-kantor pemerintahan dari tangan Jepang. Iswahyudi juga ikut bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat di Yogyakarta. Namun, sayang teman-teman, pada tahun 1947, Iswahyudi gugur saat menjalankan tugas. Pesawat yang dia tumpangi jatuh karena cuaca buruk. Karena pengabdiannya di bidang penerbangan sekaligus mengenang jasanya, Iswahyudi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Nah, begitulah kisah perjuangan Iswahyudi. Bangga dong kita sebagai generasi penerus memiliki para pendahulu yang berjiwa nasionalis. Tugas kita sekarang adalah mengisi kebutuhan dengan rajin belajar, berprestasi, dan cinta tanah air tentunya. Oh iya teman-teman, ada pepatah begini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Dan untuk kita, jangan tinggalkan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Mari kita bangga dengan jasa para pahlawan. Terima kasih.